marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan sosialisasi pengisian berkas mahasiswa calon mahasiswa RPL UIN Syed Rahmatullah Tulungagung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya selaku pembawa acara dalam kegiatan pada pagi hari ini. Izin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Kapus RPL, tiga pengarahan dari Bapak Wakil Rektor 1, dilanjutkan sosialisasi teknis pengisian gas, lalu sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Selanjutnya, yaitu acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapus RPL kepada Bapak Dr. Saiful Hadi MPD, kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, para wakil rektor, terutama Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Abad Badruzaman yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah Zoom. Yang saya hormati tim pengembang aplikasi RPL UIN 1, tim RPL UIN 1, dan admisi, serta Bapak Ibu calon peserta atau calon mahasiswa baru jalur RPL yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul secara Zoom meeting ya. Karena ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini, waktu yang ada ini menjadikan berkah bagi kita semuanya. Kedua kalinya, salat serta salam tetap teraturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1, agenda pagi hari ini adalah sosialisasi pengisian berkas. Ada 3 formulir yang harus segera diisikan oleh calon peserta, yaitu yang pertama surat pernyataan ada form 1, kemudian ada form 2 yaitu CV, dan yang ketiga itu adalah klaim mata kuliah yang disesuaikan dengan portofolio, sehingga ini perlu pendampingan, perlu sosialisasi yang lebih intensif. Mudah-mudahan nanti tidak ada kekeliruan atau kesalahan dari calon mahasiswa baru. Perlu kami laporkan Pak Wakil Rektor 1 bahwa tercatat di aplikasi bahwa pembuat akun untuk jalur RPL ini ada 415. Jadi yang pembuat akun ada 415, kemudian dari pembuat akun itu hanya ada 80% yang kemudian melanjutkan ke pendaftaran di 334, yaitu dengan rincian 217 S2 dan 117 S1. Dari 334 itu berlanjut ke proses pembayaran, artinya yang betul-betul serius untuk melakukan perkuliahan melalui jalur RPL di UIN 1 sebanyak 258 atau 77% dari pendaftar yang ada tadi 300. Dari 258 itu ada S2 sebanyak 176, kemudian S1 sebanyak 82, dan yang tidak melakukan pembayaran dari yang pendaftar 334 itu ada 76 atau sekitar 23%. Harapan kami dengan diadakan sosialisasi pengisian
berkas ini, yang pertama, Bapak Ibu tidak lagi mengalami kesulitan atau kendala. Yang kedua, capaian pembelajaran yang Bapak Ibu klaim itu nanti benar-benar sesuai dengan portofolio Bapak Ibu dan itu bisa diakui secara maksimal. Oleh karena itu, kegiatan kali ini adalah bagaimana kemudian yang mengalami kendala pada waktu pengisian formulir 1, formulir 2, bahkan yang masih kebingungan untuk mengisi formulir 3. Nanti mohon berkenan Pak Wakil Rektor 1 memberikan arahan dan membuka acara sosialisasi pengisian berkas pada pagi hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan, akan dipandu oleh Pak Hafid dan Pak Ridho untuk bagaimana pengisian berkas. Itu yang bisa kami sampaikan Pak WR1 sebagai laporan pada pagi hari ini. Kami mohon Pak WR1 untuk memberikan arahan dan pembuka acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sampaikan terima kasih atas laporan dan sambutan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor suatu pada Profesor Dr. Haji Abdul Ghazal Salman MAG, kami persilakan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Sejatinya beliau akan membersamai kita memberikan pengarahan sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh peserta. Akan tetapi beliau mendadak ada panggilan dari Kementerian Agama Pusat, sesuatu yang tidak mungkin dilewatkan dan tidak mungkin diabaikan, sehingga kemudian beliau memohon kami untuk mewakili beliau memenuhi undangan dari Pak Kepala Pusat Kurikulum Pembelajaran dan RPL UIN 1 Tulungagung. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan 1 dan seterusnya. Tidak lupa Pak Kepala Pusat Kurikulum Sumber Belajar, Pembelajaran ya, Kurikulum Pembelajaran dan RPL UIN 1 Tulungagung, Pak Dr. Syaiful Hadi, beserta tim RPL, ada Gus Hafid, ada Mbak Ardiana yang selalu setia mengawal Pak Kapus dan seluruh jajaran di LPM. Jika sejauh ini UIN 1 Tulungagung mengalami banyak capaian dan lompatan terkait dengan penjaminan mutu, maka sesungguhnya lokomotifnya ada di LPM, itu Lembaga Penjaminan Mutu. Dan di dalamnya Pak Kapus Kurikulum memiliki saham terbesar dalam pencapaian tersebut. Terima kasih Pak Kapus. Kemudian para anggota tim admisi, baik admisi universitas, terlihat ada Pak Hakim Tabroni, tapi HR-nya belakang. Biasanya kan HR, Hakim, dan Tabroni gitu ya. Hadis riwayat Hakim Tabroni. Ini HR-nya belakang. Jadi baru akan diriwayatkan mungkin begitu. Santai aja Gus Boni. Kemudian tim admisi pasca sarjana terlihat ada Habib. Gak usah berdebat soal Habib karena Habib itu adalah tim admisi pasca sarjana. Kemudian tim admisi fakultas dengan 4 fakultasnya juga terlihat hadir. Terima kasih sejauh ini sudah memantau, mengawal, mengayomi, melayani sampai pada tingkat
mungkin di luar batas kemampuan rata-rata manusia biasa. Tapi tim RPL dan admisi bekerja sangat keras untuk Apa? mensukseskan penerimaan mahasiswa baru UIN 1 Tulungagung tahun 2026-2007 ini dari jalur RPL. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu sebanyak seratusan lebih yang bergabung di Zoom meeting ini. Sesuai dengan laporan dari Pak Kepala Pusat tadi bahwa yang betul-betul melakukan tindak lanjut dari pendaftaran pembuatan akun dan sampai pada tingkat apa namanya registrasi hampir 80% dari total keseluruhan yang menyatakan minat, jumlah yang cukup besar Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang kami miliki untuk menerima mahasiswa baru 1 Tulungagung dari jalur RPL ini praktis hanya sebulan. Dalam sebulan kita bisa meraup sebanyak hampir 350, dan dari 350 itu 80% yang menyatakan akan melanjutkan perjalanan menjadi mahasiswa baru jalur RPL, merupakan pencapaian tersendiri. Atas itu semua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang insya Allah bergabung dengan UIN 1 baik di jenjang S1 maupun di jenjang S2 melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau. Sekali lagi terima kasih atas itu semua. Terima kasih pada calon peserta, terima kasih terlebih kepada tim RPL admisi beserta seluruh kolega yang membantu menyukseskan PMB jalur ini. Selanjutnya Bapak Ibu gak usah khawatir soal legalitas, tentang legalitas kepesertaan sebagai mahasiswa melalui jalur RPL. Di kampus-kampus yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, jalur RPL ini sudah berlangsung, bahkan regulasi terkait ini kalau tidak keliru itu sudah rilis, sudah terbit sejak 10 tahun yang lalu, sejak 2016. Justru kami terus terang saja di Wisata Tulungagung merasa sangat terlambat ya menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL ini. Tapi seperti kata orang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ada regulasinya, kemudian ada perundang-undangannya, ada surat edarannya, ada keputusan menterinya. Jadi tidak usah khawatir mengenai legalitas kepesertaan Bapak Ibu sebagai mahasiswa UIN 1 melalui jalur rekognisi. Artinya jelas sah secara hukum. Yang kedua, dalam hemat kami, penerimaan mahasiswa baru atau kepesertaan sebagai mahasiswa melalui jalur RPL ini merupakan salah satu implementasi, merupakan salah satu pembuktian dari filosofi bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, long life education. Selama kualifikasi akademik standar yang dimiliki itu terpenuhi, maka menjadi sarjana, menjadi magister itu hak semua anak bangsa. Selama seperti saya katakan tadi, perangkat akademik dasarnya terpenuhi. Yang ketiga, seperti terlihat dari nomenklaturnya yaitu rekognisi, artinya ada pengakuan-pengakuan atas apa yang sudah Bapak Ibu torehkan sejauh ini, baik perkuliahan yang belum sempat tertuntaskan, maka itu kemudian bisa ditransferkan, dan itu salah satu makna rekognisi, maupun portofolio atau rekam jejak Bapak Ibu dalam dunia kerja yang sesungguhnya itu mata kuliah dalam pengertian aplikatif, mata kuliah dalam arti yang sesungguhnya, pengamalan amaliyah, dan itu kemudian dikuantifikasi, katakanlah sedemikian rupa, dihargai sebagai setara dengan mata kuliah yang relevan. Lalu diekuivalensi, disetarakan dengan jumlah SKS yang relevan. Ini adalah salah satu bukti bahwa negara ingin membangun rekognisi, membangun penghargaan kepada mereka yang sesungguhnya sudah memiliki pengalaman kerja
akan tetapi karena satu dan lain hal, akan tetapi karena satu dan lain alasan kemudian belum memiliki bukti-bukti formal dan bukti formal dalam perkuliahan adalah ijazah. Maka dibukalah kesempatan itu pada mereka yang memiliki portofolio, memiliki rekam jejak dalam dunia kerja untuk kemudian diakui, diekuivalensi, dihargai menjadi setara dengan beberapa mata kuliah, setara dengan beberapa SKS. Walaupun memang apa namanya, walaupun RPL memberi keleluasaan untuk mengsetarakan rekam jejak Bapak Ibu di dunia karir, di dunia kerja, tapi tetap ada aturannya ya, yaitu bahwa rekognisi atau pengakuan itu tidak boleh capaiannya lebih dari 70% dari struktur atau jumlah SKS kurikulum yang ditawarkan baik di S1 maupun di S2. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa di jenjang S1 rata-rata prodi yang kami kelola itu menganut sekitar 144 SKS ya. Mohon koreksinya nanti oleh Pak Hapus. Untuk jenjang S1 144 SKS rata-rata prodi menerbitkan aturan itu, sementara untuk yang S2 mulai semester ini bahkan lebih sedikit lagi, hanya rata-rata 36 SKS. Dengan demikian jika kemudian Bapak Ibu rekam jejaknya sejauh ini direkognisi atau diakui 70%, ya tinggal dihitung saja 70% dari 144 itu kan sudah sangat banyak yang bisa direkognisi, dan tinggal nanti menghitungnya dibagi saja sisa SKS kepada tinggal sisa berapa semester sehingga masa tempuhnya bisa lebih cepat. Yang kedua aturannya adalah rekognisinya RPL katakanlah begitu. Satu, tidak boleh merekognisi lebih dari 70%. Yang kedua juga tetap tugas akhir harus ditempuh Pak Kapus ya. Berarti S1 tetap harus mengerjakan skripsi dan S2 tetap harus mengerjakan tesis. Artinya tidak ada portofolio yang bisa menggantikan tugas akhir. Seberapapun kaya dan berpengalamannya portofolio yang sudah Bapak Ibu torehkan. Yang berikutnya, UIN 1 Tulungagung mulai tahun akademik 2026-2027 ini memiliki banyak sekali jalur pendaftaran mahasiswa baru. Ada eh, 4 atau 5 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama jalur SPAN, atau kalau di Kemdikti namanya SNBP, kemudian jalur UMPTKIN, atau kalau di kementerian sebelah disebut SNPT, kemudian ada jalur mandiri, kemudian ada jalur kemitraan dan portofolio, dan yang terakhir ini mulai tahun ini kita menambahkan satu jenis pendaftaran, yaitu jalur RPL. Tentu saja dengan harapan selain itu merupakan upaya atau ikhtiar kami untuk mengimplementasikan amanat undang-undang bahwa pendidikan untuk semua, education for all, bahwa long life education juga salah satu ikhtiar kami untuk apa namanya meningkatkan tren jumlah mahasiswa baru kami yang dalam setiap tahunnya selalu tidak kurang di angka 4.000 mahasiswa baru UIN 1 Tulungagung Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau diakumulasikan dengan maba atau mahasiswa baru jalur RPL, insya Allah mahasiswa baru UIN 1 Tulungagung di tahun akademik 2026-2027 ini lebih dari 4.000 mahasiswa baru, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan bagi kami tentu saja, dan Bapak Ibu akan memiliki peran bagi pencapaian dan kebanggaan yang akan kami raih tersebut. Itu saja Pak Kapus, Pak teman-teman di admisi dan calon peserta mahasiswa baru 1 Tulungagung jalur RPL. Dan lagi terima kasih kepada semua pihak yang turut punya andil besar dalam terselenggara dan tersukseskannya mahasiswa penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mewakili Pak Rektor, saya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan menyatakan bahwa acara sosialisasi pengisian berkas
calon mahasiswa baru jalur RPL dalam hal ini pengisian form 2 dan form 3 secara resmi saya nyatakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Kapus, para tim admisi memulai dari admisi universitas, fakultas pasca sarjana, tim RPL, tim admisi, tim solid LPM dengan berbagai kapus dan timnya. Terima kasih sekali lagi. Hadza wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kami sampaikan terima kasih atas arahan yang telah diberikan kepada Profesor Dr. Hadi Ahmad dan Rusmul Aslamati. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti, sosialisasi pengisian berkas pada calon mahasiswa RPL yang akan disampaikan oleh Bapak Kafid dan dilanjutkan oleh Bapak Kidul. Untuk waktu kami persilahkan. Monggo Pak Kafid. Suaranya mohon agak keras, Bu. Tidak begitu terdengar. Oh, nggih. Monggo Pak Kafid. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Waalaikumsalam. suaranya? Ada Bapak. Oke, baik. Jadi, Bapak Ibu di sini adalah peserta yang sudah memiliki akun. Saya izin share screen, gitu. Baik, Bapak Ibu kan sudah mempunyai akun masing-masing. Jadi pertama itu adalah mendaftar, kemudian memilih program yaitu S1 atau S2 karena apa? S1 itu sudah ditutup dan S2 sekarang sudah ditutup pembayarannya. Tapi untuk apa? Berkas dan lain sebagainya itu masih dibuka. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu saja kalau yang sudah masuk di Zoom ini saya kira sudah sampai di pengisian formulir. Nah, baik. Yang pertama dilakukan adalah pembayaran. Sepertinya sudah tidak ada masalah, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita sharing aja ini sebenarnya ya, sesi ini. Biar kita lebih efektif untuk pelaksanaannya. Yang kedua adalah biodata, silakan diisi biodatanya dan lain sebagainya di sini. Yang terpenting adalah nomor HP agar nanti bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi di invite di grup dan lain sebagainya, nomor HP ini, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor itu bisa diisi nomor HP. Jadi bisa dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah riwayat hidup. Nanti Bapak Ibu di sini ada banyak yang mengalami kesulitan, kendala dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bisa upload dan lain sebagainya, itu bisa dimodifikasi dalam artian menambah file kosong sebelumnya. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin PDF ijazah itu ada ijazah dan transkrip. Kemudian kalau kita sudah upload lagi itu banyak kendala di library itu sudah ada. Jadi sudah terdeteksi. Nah itu bisa dimodifikasi dengan transkripnya dulu baru di ijazahnya. Jadi diputar gitu. Kalau yang sebelumnya ijazahnya dulu bisa diputar transkripnya dulu kemudian baru ijazahnya. Itu baru bisa terupload di sini. Nah, baru mengisi riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di sini seberapa banyak minimal
Dan maksimalnya berapa? Kalau minimal dan maksimalnya ya selama ada bukti dan dokumennya itu silakan diisi semuanya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi apa saja riwayat pelatihannya dan lain sebagainya, pernah melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Pak, kalau misalkan saya nggak pernah melakukan pelatihan dan lain sebagainya, bagaimana? Ya, pengalaman apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu ketika menjalankan pekerjaan itu apa gitu. Jadi misalkan saya pernah, misalkan kalau Bapak Ibu guru itu apa, guru SMA atau SMA gitu, pernah ngajar apa mata kuliah IPS. Nah, di situ kan ada banyak pelajarannya. Pernah mengajar ini. Nah, itu bisa dijadikan portofolio atau apa namanya? Pengakuan. Jadi keahliannya Bapak Ibu seperti itu. Atau model pembelajarannya, oh saya pernah menerapkan model pembelajaran seperti ini. Nah, itu bisa diklaimkan asal, yaitu tadi ada validasi dari pimpinan. Jadi dokumen itu tervalidasi. Intinya seperti itu. Nah, kalau sudah diupload semuanya, maka bisa dicetak CV ini, nah, sini, kemudian baru diunduh. Itu baru kalau sudah diunduh, nanti bisa diupload di sini. Nanti akan terupload di sini. Nah, ada banyak yang apa kemarin keliru dan lain sebagainya. Kalau di biodata ini juga sama. Biodata dicetak dulu, baru diupload. Kemarin ada yang upload scan tanda tangan. Jadi yang diupload ini tanda tangannya aja, bukan formnya. Nah, itu makanya oleh tim dikembalikan. Jadi bukan tanda tangannya aja Bapak Ibu ya. Jadi formnya yang sudah ditandatangani, bukan tanda tangannya. Begitu. Oke, kalau ini sudah, maka nanti akan terverifikasi berkas. Kalau sudah dinyatakan apa layak dan sesuai, maka akan lolos administrasi. Baru kemudian melakukan evaluasi diri. Nah, sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah sampai di sini. Nah, bagaimana cara mengisinya dan lain sebagainya ya. Ini tinggal kita memasukkan apa beberapa dokumen saja. Misalkan kita kasih contoh sini ya. Di sini ada CPMK 1 menganalisis teori konsep eh, paradigma strategis manajemen sumber daya manusia serta relevansinya pengelolaan lembaga pendidikan Islam berdasarkan perspektif manajemen modern. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Kalau Bapak Ibu misalkan di sini kan ada dikatakan manajemen sumber daya manusia serta relevansinya dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kalau pengelolaan lembaga pendidikan kan Bapak Ibu sudah apa membantu lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan. Saya melakukan pengajaran dan lain sebagainya. Saya melakukan aktivitas pelaporan dan lain sebagainya. Itu bisa dilaksanakan di sini. Bisa lewat apa kinerja dan lain sebagainya. Buktinya apa? Berarti nanti bisa diunggah di sini. Di sini filenya, kemudian apa nama filenya, kinerja dan lain sebagainya. Misalkan ini saya kasih contoh. Oke. Nah, ini baru kinerja. Ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini nanti tinggal klik aja. Oke. Saya membantu proses pembelajaran pengelolaan lembaga dengan menjadi tenaga pendidik yang memenuhi kinerja
dan target lembaga. Kemudian diklik, oh, berarti ini sangat baik. Nah, ini bisa disimpan. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya istilahnya kita memberikan apa satu deskripsi saja. Di sini kan ada 2 CPMK, 3 CPMK dan lain sebagainya kan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ditambahkan boleh boleh pakai 1, 2 atau 3, boleh 1, 2 atau bagaimana yang sesuai dari mata kuliah ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa sih yang dimaksud dari 1 sampai 8 ini? Jadi 1 sampai 8 mata kuliah ini adalah nanti mata kuliah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu peroleh. Jadi kalau bisa ya diklaim semua kalau saya. Karena biar kuliahnya itu tinggal sedikit gitu. Ya, nanti bagaimana proses apakah itu semua akan apa di apa namanya? Disetujui, nanti akan diverifikasi oleh asesor. Apakah nanti layak dan lain sebagainya, nanti akan menuju apa di uji kompetensi. Nah, kalau sudah diisi semuanya ini Bapak Ibu baru dikirim portofolio. Nah, baru diuji kompetensi. Nah, di kompetensi ini nanti akan muncul tanggalnya. Kapan jenengan tanggal dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dari jadwal asesornya. Begitu Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, siap Bapak bisa bertanya. Silakan Bapak. Oke, terkait kemarin saya juga sempat memilih salah satu mata kuliah yang akan ditempuh. Itu kan ada terfokus satu matkul ini. Dengan Oke. apa yang saya Bapak tadi sebenarnya ya, nanti biar apakah itu nanti ketika saya milih satu matkul yang saya tempuh itu apakah mengurangi apa itu jam SKS saya ya atau mungkin nanti jamnya terfokuskan kepada itu atau gimana? Butuh penjelasan. Apakah nanti bisa semisal nanti itu untuk diulang kembali apakah bisa itu? Sedangkan kalau saya kan di hukum keluarga Islam ya karena terfokus salah satu yang saya dalami. Oleh karena itu apakah bisa semuanya untuk diklik lagi atau cuma cukup satu itu aja? Mungkin terima kasih. Baik. Jadi apakah yang sudah terlanjur klik kirim sampai wawancara itu apa bisa diklik atau dikembalikan ke kita memilih gitu? Apakah bisa? Mungkin Pak Seha atau Pak Rito yang pakai IT, Ya, apakah bisa dikembalikan itu? Mohon izin masuk sebentar. Pak Rida sampun hadir nggih? Oke, siap. Oh, nggih. Nggih. Pak, sebelum ini apa Pak Ridho memberikan nama arahan Yang dulu Pak dari segi IT-nya? oke terkait pertanyaan tadi ya dan Nggih. eh, di posisi form 3 ini ya. Kalau yang terlanjur submit nanti kita japri aja ke kami. Tapi ya kita usahakan untuk bisa diperbaiki. Tapi yang belum submit kami sarankan untuk menunggu atau mengisi semua mata kuliah di kurikulum tersebut, di prodi tersebut sampai lengkap. Ini sangat penting. Jadi karena saat ini masih
ada dalam proses bagaimana prodi itu menambahkan CPMK ke dalam kurikulum mata kuliah. Jadi semisal dengan hari ini ngisi CPMK itu evaluasi diri, kemudian tiba-tiba langsung disubmit, padahal prodi itu masih nambah data. Nah ini kan kemudian malah rugi jenengan, nggak lengkap lah kira-kira nggak bisa maksimal. Jadi usahakan dilengkapi, ditunggu sampai prodi itu benar-benar melengkapi semua CPMK di mata kuliah kurikulumnya hingga di tanggal-tanggal akhir silahkan disubmit nanti. Jadi kita set itu sampai tanggal 10 Agustus bisa ngisi form 3 ini. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya seperti itu kami sarankan jangan disubmit dulu sebelum tanggal 10. Karena bisa jadi ada prodi-prodi yang masih menambahkan mata kuliah mana yang bisa di RPL kan, mana yang diisi CPMK begitu ya. Tapi kalau yang terlanjur submit, japri aja nanti kita bantu. Sekian, monggo lanjut. Ya, mungkin Bapak Oke. Ibu yang lain jika masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ridho. Mungkin nanti dalam Japri beliau. Oke. Terima kasih atas bimbingan dan saran dan masukan. Yang resign mungkin. Oh, nggih, Ibu Hendriana. Ya, monggo silakan, Ibu. Halo, Sebentar, Pak. Ibu Hendriana bisa, oke, suaranya belum kedengaran, Bu. Masih di mute ya? Suaranya enggak keluar, Ibu. Oh, nggak keluar ya? Oke. Pak, mungkin bisa melalui chat di kolom chat niki nggih, Bu. Nggih, kita beralih ke penanya selanjutnya. Bapak sinten, Bapak Mas Suryono. Monggo silakan, Pak. Ini masih di mute. Halo, Pak Mas Suryono. dah. Nggih, Assalamualaikum. monggo Pak. Wassalam. Ada beberapa pointer yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bolehlah kita menambah sertifikat-sertifikat yang kemarin itu sertifikatnya kalau di sistem itu kan hanya satu yang bisa masuk. Satu contoh, keahlian bidang apa hanya satu. Mungkin bisa enggak ditambah beberapa sertifikat-sertifikat dengan maksud tujuan untuk menunjang kinerja sekaligus pengalaman sekaligus untuk penambahan SKS itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kami sudah masuk, kemudian sekarang masuk sampai ke tahapan evaluasi wawancara. Terus waktunya kapan, G? Mohon petunjuk dan arahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Kafet, Bapak saya mau langsung dijawab, Pak. Oke, Bu Ar, saya untuk menjawab yang kedua mawon nggih. Nanti yang Oke, pertama nanti Pak Ridho. Nggih, Bapak Ibu semuanya, eh, tahap untuk pengisian berkas itu kan memang masih bisa berlanjut ya untuk tahap form 3. Kemudian proses selanjutnya Bapak Ibu itu dari form 3 yang sudah Bapak Ibu isi itu nanti akan diverifikasi dan dinilai oleh dua asesor. Jadi dua penilai. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hafid tadi, mohon Bapak Ibu isi selengkap-lengkapnya portofolio yang dimiliki oleh Bapak Ibu, kan gitu nggih. Supaya apa? Nanti asesor dalam memberikan penilaian itu juga akan bisa memberikan yang maksimal. Nah, kapan? Insya Allah nanti Bapak Ibu, tanggal 5 itu kami akan lakukan penilaian secara serentak dari form yang sudah diisi secara lengkap. Ya, jadi form yang sudah diisi secara lengkap
kami nanti akan melakukan penilaian berdasarkan asesor-asesor yang sudah ditunjuk. Itu untuk melakukan penilaian berkas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu klaim dari mata kuliah tersebut. Nah, ya, setelah itu kalau misalnya Bapak Ibu dan para asesor itu, Bapak Ibu asesor itu ada keraguan terhadap berkas yang Bapak Ibu kirimkan, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk diundang wawancara. Jadi wawancara itu adalah sifatnya opsional, Bapak Ibu. Kalau asesor itu merasa bahwa berkas yang Bapak Ibu kirimkan itu menurut para asesor itu sudah memenuhi dari konversi atau pengakuan itu, maka tidak ada wawancara. Begitu pula kalau misalnya dari klaim Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu hanya mengklaim tentang deskripsi tugas, misal begitu. Nggih. Oh, ternyata asesor masih ragu, maka bisa jadi Bapak Ibu ada uji kompetensi. Bapak Ibu akan diwawancara tentang uji kompetensi. Ngoten. Nah, kapan itu dilakukan? Nanti setelah pengisian atau penilaian berkas Bapak Ibu atau portofolio Bapak Ibu, insya Allah kami akan lakukan tanggal 5. Oleh karena itu, sebelum tanggal 5, kalau memang sudah lengkap di situ kurikulum yang disajikan, Bapak Ibu lengkapi juga klaim-klaimnya. Ya, nanti dari klaim-klaim itu apa namanya akan dinilai maksimal 70% dari seluruh mata kuliah yang ditawarkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak BR1, untuk S2 Bapak Ibu, SKS yang Bapak Ibu tempuh nanti adalah 39 SKS. S1 itu adalah antara 144 sampai 146. Nah, dari klaim-klaim yang Bapak Ibu isikan di form 3 itulah, kemudian misalnya dari 39 itu terkurangi berapa SKS-nya, terkurangi berapa mata kuliah. Nah, sisanya nanti itu yang diambil. Nah, yang sudah diklaim nanti akan keluar nilai secara penilaian itu dari asesor, nilainya A, B, dan sebagainya nanti tergantung dari portofolio yang Bapak Ibu kirimkan. Sehingga yang sudah diklaim mata kuliah itu kemudian nanti akan diberikan pengumuman. Oh, misalnya itu nggih, Pak Mas Huri itu nanti diakui mata kuliahnya 10. Ternyata jumlah mata kuliahnya ada 15, berarti tinggal mengambil 5 yang kurang itu. Ngoten. Tuh. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Ya nanti Bapak Ibu lakukan IRS nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan eh, apa lulus dan klaim mata kuliah yang sudah setujui, nanti Bapak Ibu lakukan IRS nanti akan dipandu oleh di prodi masing-masing. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu setelah nanti ada penilaian nanti Bapak Ibu nanti bisa gabung ke grup masing-masing masing-masing pilihan prodi. Nanti kami akan kirim atau share di grup yang sudah terbentuk itu nggih di grup WA. Nanti Bapak Ibu bisa gabung ke prodi pilihan Bapak Ibu. Ngoten nggih Pak Mas Huryono. Itu. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 1, apakah nanti itu bisa diperbaiki? Monggo nanti bisa dibantu untuk menjawab Pak Rito dari aplikasinya Pak Rito. Monggo. Maaf soal apa ya? Saya kelewat tadi. Tadi sudah dijelaskan Pak Rito bahwa yang mau mengulangi klaim itu nanti silakan chat di grup menyebutkan apa nama dan nicknya. Nanti kami Oh, bantu buka sistem ke belakangnya. Begitu Pak Rito, oh oke? gitu ya. Atau nanti kita usahakan dalam beberapa hari ini kita tambahkan fitur update ya di form 3 itu ya. Jadi yang terlanjur submit, disimpan, kita usahakan ada fitur update untuk form 3 itu. Jadi tersimpan, kemudian ditambahkan lagi kalau ada kurikulum tambahan, tambahkan lagi gitu. Oke. Terima kasih Pak Rito. Mohon izin Pak tanya. Yang raise hand dulu Bu ya. Bu Galuh, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Bapak dan terima kasih untuk Pak Hafid yang selama ini saya japri panjenengan.
Responnya cepat sekali, terima kasih. Mungkin karena sinyal juga sangat pengaruh di Bapak nggih. Terus kemudian apa namanya? Saya sudah selesai di F3-nya, itu hanya saya isi di bagian atasnya saja. Itu pun mungkin saya yang salah, jadi ngisinya saya cuma pengertian-pengertian dari mata kuliah. Jadi misal kalau saya tidak melanjutkan, maksudnya tidak usah mengulang lagi, itu bisa apa tidak? Untuk apa namanya, untuk pengisian lebih lanjut. Jadi saya tinggal nunggu wawancara sama apa namanya, uji kompetensi nggih Bapak. Sepertinya seperti itu. Niku Dokumen-dokumennya sudah di apa? Disertakan nggih? nggih sampun. Ampun nggih. Sudah. Nggih, Oh, nggih. sempat. Kalau Nggih. memang sudah yakin dan lain sebagainya, nggih, monggo mawon bisa di apa? Di submit dan tidak perlu bilang istilahnya nanti nggak perlu chat di grup saya pengen memperbaiki nih, nah, gitu nggak Oh, perlu Pak. nggih. Berarti Nggih, menunggu niku wawancara mawon nggih. nggih, betul. Nggih, terima kasih Bapak, matur Nggih, nuwun. monggo Ibu selanjutnya. Ya, sudah ada yang raise hand. Siti Nazarotin, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang pengisian form 3. Mungkin tadi saya masuknya ketinggalan, sudah dijelaskan tapi saya nggak dengar gitu ya. Yang saya tanyakan itu kan kita disuruh untuk mengklaim mata kuliah ya. Lalu ada deskripsi, kemudian ada CPMK-nya, ada 4 kalau nggak salah masing-masing itu yang ada muncul di saya. Terus yang saya tanyakan itu, di situ kan ada bukti dukung yang sudah kita unggah di F2 itu kan muncul lagi. Namun ketika kita mau ngeklik salah satunya misalnya pengembangan kurikulum, di situ itu judul dari pelatihannya itu tidak tertera, cuma pelatihan titik-titik gitu. Jadi kita ketika mau klik itu hanya ngira-ngira. Nah, ini bagaimana? Apakah kita tidak usah ngeklik, toh itu semuanya sudah masuk di situ, terus tinggal apabila ada bukti dukung yang lain kita menambahkan yang baru gitu, apa gimana? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu, kalau memang nanti tidak diklik, nanti asesor tidak bisa menentukan ini buktinya apa, begitu Bu. Jadi memang di sistemnya itu enggak kelihatan Ibu. Gimana itu caranya agar yang kita klik itu pas? Misalnya Oke. kalau pengembangan kurikulum di situ kita sertifikatnya kan kita ikut apa pelatihan kurikulum merdeka misalnya Nggih, atau betul. apa. Nah di situ tuh nggak jelas pelatihannya itu tampilannya tuh nggak jelas. Nggih, Cuma pelatihan titik-titik gitu kan banyak yang apa sertifikat yang diunggah. Cuma kita nggih, nggih. ngira-ngira kan nanti nggak pas gimana? Nggih. Saya contohkan Ibu nggih, izin Nggih. share screen. Nah, di sini ada salah satu contoh, misalkan Ibu back gitu ya, yang ini sudah terlanjur isi dan lain sebagainya, isi kemampuan. Nah, bila istilahnya di sini kita nggak bisa lihat nih, ingatan Nggih. Bu ya. Ya. Nah, jadi kita unggah baru saja, nanti kita pilih filenya, kemudian ini pengakuan apa kegiatannya, misalkan workshop Merdeka. Maaf menyela. Tapi Nggih. kalau kita unggah lagi file yang sudah kita unggah sebelumnya itu ada notifnya itu sertifikat sudah diunggah. Silakan cari di bukti dukung itu, di pustaka Nah, bukti dukung gitu. kalau memang sudah ada, itu bisa dilihat di bawah sini, Bu. Nah, di sini. Misalkan pelatihan ini sekarang dengan lihat mawon.
Nah, ini kan kelihatan Jadi sertifikat harus pelatihan. jelimet satu persatu gitu ya. J. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Terus soalnya yang di sini ya memang apa space-nya ini. Nanti coba ya, apa tim ini apa IT saya biar nggak tahu gimana dibikin gesernya, tapi apa? saya kok tetap nggak bisa. Ternyata memang seperti itu ya. J, mungkin dibikin apa drone down gitu. Coba nanti kita anu ya, Ibu. Nah, ini Mm-mm. kan kalau memang kita buat lagi itu seperti itu. Nanti tinggal diklik, kemudian baru disimpan seperti itu. Iya itu paham. Cuma itu tadi untuk apa ngeklik itu kan nggak tertera namanya itu loh. Jangan-jangan yang diklik salah itu. J, betul. Jadi ya memang atau seperti ini Bu. Jadi istilahnya apa ya? Kita bikin tab aja, misalkan berkas riwayat hidup F2 itu kita copy ya. Ya metani satu-satu memang. Gitu. Jadi kita lihat di F2, oh di sini mana sih apa riwayat Yang kita sesuai itu di dengan mana matkulnya. gitu. Iya betul. Jadi nanti tinggal kita klaimnya Petan-petan ya berarti ini ya. J begitu. Oke Oh deh di kalau sini. memang harus seperti itu. Terus Iya. yang jelas yang saya ingin tanyakan berikutnya untuk J. pengisian F03 ini tidak harus hari ini kan terakhir. Tidak, Masih sampai tidak. tanggal 10 nggih? Insya Allah tanggal 10. Oh, nggih. Terima J. kasih atas infonya Pak Hamid. Pak J. Hafid gini. J. Bu. Terima kasih. J. Monggo Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan silakan. Bu Suci silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya mau bertanya terkait pengisian FO3 kemarin itu untuk yang di sini kan ada pengembangan kurikulum, asesmen dan evaluasi pembelajaran. Saya itu kan sudah mengikuti dari kurikulum KTSP sampai deep learning. Cuma kemarin pada waktu FO2 itu belum saya upload. Terus ketika saya nanti memasukkan ini, misalkan dari KTSP sampai deep learning itu apa jadi satu gitu atau nanti sendiri-sendiri untuk diupload ke situ? Kalau memang size-nya nanti bisa, silahkan upload jadi satu, Ibu. Kalau memang nanti size-nya terbatas, ya di-upload apa satu saja. Oh gitu. Terus Y. ini yang kedua gini Pak, di sini yang saya kan ambil S2 PGMI. Terus di sini kan ada teori belajar dan psikologi perkembangan belajar anak. Nah, saya ini kan guru SD. Guru SD itu kan di situ untuk BPBK, untuk psikologi anak itu kan ikut SK pembagian tugas mengajar. Apakah itu bisa saya masukkan? Kemudian seandainya saya masukkan, itu saya memasukkan dari saya CPNS 2007 atau yang terakhir saja, Nathan? Bisa pakai yang terakhir, Ibu. Oh, yang terakhir saja. Y. Oh, alah. Nanti Gitu. disertakan keterangan itu seperti apa begitu, Ibu. Jadi kan ada keterangannya. Yang di deskripsi itu loh, Bu. Nah, itu baru diisi bagaimana deskripsinya dari dokumen itu. Oh, Nathan. Y. Nggih. Terus untuk Pak, yang pengembangan, maaf ini banyak pertanyaannya karena kurang paham. Untuk pengembangan yang mata pelajaran, pengembangan yang misalkan bahasa Indonesia, kemudian IPA, itu kita kan kalau mau naik tingkat itu kan sudah ada yang namanya PTK. Tapi maaf, PTK-nya itu sudah hilang. Tapi kita naik tingkat sampai saat ini sudah 3C. Apakah itu bisa cuma buktinya naik tingkat itu turun gitu saja bisa, Pak?
Bukti dukung yang lain yang bisa memvalidasi bahwa pernah mengikut itu apa Ibu? Ada workshop sih kemarin itu, tapi cuma satu. Nah, itu bisa disertakan mungkin. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Terima kasih, ngaten mawon nggih. Assalamualaikum Ye, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Saya Mbak. Apa sahabatnya? Oh, oke. Monggo Pak, dari MTS N5 Kediri. Ya. Nah, terima kasih Bapak. Kemarin karena mungkin di informasi itu terbentuk waktu Mbak ya kan terakhir kan katanya kemarin kan di web kan 31. Nah, kita untuk di FO3 itu kita kemarin ngisi untuk deskripsinya itu sama Mbak mulai dari awal sampai akhir kita kopas karena ada informasi seperti itu. Terus kemudian untuk bukti dukungnya ya kita centang semua. Nah, itu nanti kita harus apa mengganti atau cukup itu atau bagaimana, Mbak? Karena kemarin saya juga tanya ke salah satu dosen di Unisa satu, Pak, ini bagaimana terkait dengan pengisian FO3? Ya, enggak apa-apa, Pak. Itu yang penting diisi aja untuk deskripsinya sama enggak apa-apa. Terus untuk yang centangan bukti dukung itu centang semua aja enggak apa-apa. Nah, kemarin ya saya lakukan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada waktu yang ditambah lagi sampai tanggal 10? Mungkin itu, terima kasih, Mbak. Oke. Coba Pak Cafit. Monggo. Jadi apa? Untuk mengisi kembali Pak ya tadi. Update ya. Betul ya? Oke, update. Untuk submit itu bisa nanti diperbaiki, bisa diperbaiki dengan apa? Request di grup, Bapak. Ya, Jadi, nanti menyebutkan nama dan NIK ya. Nanti di gitu. grup Nanti agar kita bisa bantu dibuka back. sistemnya. Ya, betul. Dan Itu umpama seperti itu saja apa nanti ada permasalahan atau bagaimana, Mbak? Misalkan kita kan kemarin sudah saya isi sampai terakhir, cuman untuk deskripsinya itu kemarin kan disuruh menceritakan terkait dengan mulai saya menjabat di sebuah jabatan, mulai katakanlah saya mulai tahun 2005 sampai sekarang tahun 2025. Nah, seperti itu. Itu saya ceritakan di deskripsi. Nah, itu mulai dari mungkin di apa poin 1 sampai poin 8 itu saya isi sama kan seperti itu. Ini seumpama ndak diganti bagaimana? Kalaupun tidak diganti, tidak apa-apa, Pak. Jadi istilahnya begini. Kalau Bapak sudah yakin dengan deskripsi yang sudah Bapak sampaikan berikut dengan semua buktinya, itu saya pikir nanti asesor yang akan menentukan bahwa, oh ini ternyata sudah sesuai nih, sudah bisa diakui dan lain sebagainya. Itu baru bisa diklaimkan gitu. Jadi intinya nanti di asesor, Bapak. Jadi istilahnya adalah kita di sini sharing bagaimana semua bukti dari mata kuliah yang akan kita klaim itu bisa memenuhi syarat. Jadi bagaimana caranya kita bisa memenuhi semua, misalkan ini tadi manajemen sumber daya manusia, bagaimana kita mengelola lembaga dan lain sebagainya. Kita sudah membantu lembaga nih mengelolanya. Caranya adalah saya ngajar, saya buktikan dengan SK ngajar dan lain sebagainya. Contohnya seperti itulah simpelnya. Kalau Bapak sudah ngajar mulai dari 2005 sampai 2025 ya kan berarti kan SK awal sama SK akhir itu udah selesai gitu loh Pak. Oh iya, Pak. Terus mas saya begini, untuk bukti dukung itu nanti kan didukung lagi dengan nanti ada interview, Pak ya. Jadi misalkan gini kita dari deskripsi dan bukti dukung yang sudah kita upload, kemudian untuk penekanannya nanti kan perlu di saat wawancara gitu, Pak ya. Jadi untuk penilaiannya kan tidak hanya di pengisian
deskripsi dan bukti dukung ini saja. Kan ngoten Pak ya? Pemahaman saya seperti itu. Jadi dokumen itu nanti akan disahkan dan lain sebagainya itu sesuai dengan perspektif Bapak Ibu yang akan mendeskripsikan apa yang di dalamnya. Nah, itu sesuai apa asesor. Kalau dirasa asesor, oke ini sudah sesuai, ya sudah nggak perlu wawancara lagi gitu. Istilahnya Bapak ngeklaim 30 nih. Nah, ternyata di ACC semua sama asesor kan nggak perlu wawancara toh, Pak. Oh gitu. Nggih, nggih, Begitu. nggih. Begitu Nggih. Pak saya nggih. Oke, nambahin mawon Pak Hafid. Mohon Bapak Ibu, eh, ya deskripsinya jangan sama semua. Misalnya dokumennya nggak sama, deskripsinya sama, nanti kan kesulitan asesor, nggih. Jadi Jadi yakinkan asesor itu dengan bukti dokumen Bapak Ibu, bukti portofolio Bapak Ibu, untuk meyakinkan asesor bahwa memang klaim saya ini benar. Nah, klaim saya ini seyogyanya Bapak Ibu tambahkan pada deskripsi bahwa oh saya itu loh seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga eh, dari kegiatan portofolio saya ini itu adalah bisa untuk klaim mata kuliah itu. Jadi kalau semua Bapak Ibu nanti klaim dengan bukti dukung portofolio sama, semua deskripsi sama, semuanya untuk mata kuliah yang berbeda-beda. Nanti kan nggak ada bedanya antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang kedua dan ketiga. Jadi seyogyanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu isikan di dalam aplikasi itu, mulai dari deskripsi sampai dengan bukti dukungnya itu adalah betul-betul untuk mata kuliah tertentu, gitu loh. Jadi jangan disamakan semua. Katakan Bapak Ibu semua dipilih bukti dukungnya untuk satu mata kuliah. Satu mata kuliah yang lainnya semuanya sama. Kemudian deskripsinya juga sama. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Isikan deskripsi itu sesuai dengan yang tertulis di CPMK itu. Sesungguhnya ada di situ kata kunci di situ itu. Nah, misalnya tadi dijelaskan bahwa untuk pengembangan kurikulum atau untuk mata kuliah psikologi. Nah, mata kuliah psikologi itu nanti kemampuan atau capaian apa sih yang ada di situ? Nah, Bapak Ibu klaim itu, oh saya sebenarnya sudah pernah melakukan ini gitu loh. Nah, itu tuliskan di situ dengan didukung oleh bukti begini-begini. Saran saya Bapak Ibu yang masih mengisikan dengan deskripsi yang sama semuanya, itu diperbaiki saja supaya nanti asesornya nanti tidak loh ini klaimnya kok sama ya dengan mata kuliah yang sebelumnya nanti dikhawatirkan jadinya nanti eh, apa menurunkan grade-nya Bapak Ibu di ini gitu. Ngoten nggih tambahan saya tuh. Oke. Siap, Bapak. Berarti kan Nggih. nanti kita ada kesempatan untuk merevisi di Nggih, nggih, nggih. ya. Oke, oke. Matur suwun. Saya coba menambah dulu Bu Ardiana dan Pak Hafid nggih. Saya menegaskan Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan walaupun di luar ini. Jadi Bapak Ibu, perkuliahan untuk apa di S2 ya. S2 itu insya Allah perkuliahannya semuanya adalah dimulai pukul 1. Ya, insya Allah semuanya pukul 1. Ya, di S2 itu. Nah, untuk perkuliahannya bagaimana? Kita menggunakan sistem hibrid Bapak Ibu. Bisa jadi karena mungkin yang di S1 nggih, pendaftarnya itu tidak banyak dan harus menggabung dengan mata kelas reguler. Maka nanti Bapak Ibu ya online. Ya, nanti akan online Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu online dengan kelas-kelas yang reguler di sini gitu loh. Tapi kalau untuk yang S2 insya Allah nanti sudah pengalaman kita itu semuanya bisa online. Jadi semuanya bisa online Bapak Ibu. Namun ada beberapa apa pertemuan itu yang nggak online. Seperti contoh misalnya nanti mungkin di awal kuliah atau kuliah perdana. Ya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu sah sebagai mahasiswa UN1. Kuliah perdana kemungkinan nanti Bapak Ibu nggak online gitu ya. Kuliah perdana. Bisa jadi seperti itu ada kuliah perdana. Yang kedua, kemungkinan yang tidak online itu bisa jadi ya nanti tergantung pada pembimbing pembimbing tesis maupun pembimbing skripsi. Mungkin mereka ingin bertemu dengan Bapak Ibu berapa kali pertemuan ya itu mungkin tidak online gitu. Tapi insya Allah perkuliahannya bisa Bapak Ibu lakukan secara online semuanya secara hibrid. Kemudian bisa jadi nanti ujian akhir Bapak Ibu itu tidak dilakukan secara online bisa jadi. Tapi nanti kemungkinan eh, juga karena ada sesuatu hal yang jauh sekali bisa di online kan karena bisa dilaksanakan ujian secara online. Ngoten. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat
ya. Kami akan selenggarakan perkuliahan ini mengakomodir Bapak Ibu yang memiliki aktivitas di luaran, karena jalur RPL ini memang jalur pengakuan dan Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda-beda, kan gitu, maka pelaksanaan perkuliahannya adalah secara online. Nonton nggih, hibrid. Online itu Bapak Ibu kemudian nanti bisa jadi digabung dengan kelas reguler tatap muka secara langsung, Bapak Ibu tatap maya. Ngoten. Itu Bu Ardiana, tambahan dari saya untuk menyikapi pertanyaan yang ada di di chat. Ngoten. Yes, ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, tanya. Oke, sebentar. Dari Bu Lana ya? Nggih, Ya, monggo. mohon maaf. Saya mau bertanya, ini kan sesuai mata kuliah, itu kan ada yang memang mata kuliah itu yang ada yang harus semua diisi ya, Bu ya, harus semua diisi. Kemudian ada salah satu atau salah berapa mata kuliah itu memang saya nggak ada pengalaman. Kalau semisal memang ini semuanya itu harus diisi, terus di mata kuliah yang saya nggak ada pengalaman itu diisi apa ya kira-kira, atau mungkin diisi tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, atau bagaimana seperti itu. Kan kalau misal saya nggak ada pengalaman berarti kan saya nggak ada bukti, dikarenakan saya belum pernah mengikuti mata kuliah tersebut gitu. Jadi bagaimana ini, apakah ditulisi tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah supaya nanti bisa terklaim, atau bagaimana seperti itu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Oh ya, Pak Cafet mau Pak Saihan. Baik, jadi kalau nanti diisi tidak pernah ya jelas tidak diakui, Bu. Karena tidak pernah mempunyai pengalaman. Kalau yang diakui adalah yang mempunyai pengalaman, begitu. Jadi Tapi mohon maaf lagi, mohon maaf menyela. Tetapi ini memang apa namanya, eh, hanya ada salah satu atau salah dua saja seperti itu. Kemudian saya kan memang mengkilas balik dari apa yang pernah saya lakukan atau saya aktivitaskan seperti itu. Sepertinya ada atau tidaknya, tapi tidak terbentuk dalam suatu pernyataan surat atau sertifikat seperti itu, gitu Pak. Jadi mungkin kalau pengalaman secara aktivitas pernah terlibat, tapi pengalaman secara ada pengakuan sertifikatnya atau suratnya itu yang tidak ada, karena memang pada saat itu kegiatannya itu tidak ada yang apa namanya, mencetakkan suatu sertifikat atau suatu surat pernyataan dari atas pengalaman tersebut seperti itu Pak. Jadi saya kebingungan kalau kalau ini tuh apa ya pengalamannya, diisi apa, karena pada saat itu kegiatannya nggak ada pengalamannya, nggak ada sertifikatnya, dan nanti kalau misalkan nggak ada sertifikatnya apa yang bisa dicantumkan, apakah seperti dokumentasi fotonya atau videonya itu apakah boleh seperti itu. Terima kasih. Masuk Bu Ar, nggih. Nggih, monggo. Oke, saya dulu ke Bu Lana dan Bapak Ibu sekalian. Pertama gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu posisinya sekarang sudah S1 dan Bapak Ibu akan melanjutkan S2 jalur RPL, maka pengakuan itu tidak boleh dari mata kuliah yang sudah ada di transkrip S1 loh Bapak Ibu nggih. Jadi itu nggak boleh, misalnya, oh saya transkrip S1 itu bukan transfer kredit gitu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh buktinya itu adalah transkrip S1. Karena saya pernah menempuh mata kuliah ini nggak boleh. Ya, itu bukan termasuk di situ. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan di prodi masing-masing Bapak Ibu itu tidak harus diambil semuanya Bapak Ibu. Misalnya yang ditawarkan ada 15 mata kuliah. Bapak Ibu boleh mengambil hanya 10 yang di Bapak Ibu centang, yang saya Bapak Ibu klik. Nggak harus semuanya. Kalau Bapak Ibu nggak punya bukti ya nggak usah dipilih, gitu nggak? Nggak usah dipilih itu Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi, Bapak Ibu bisa jadi hanya Bapak Ibu klaim satu mata kuliah karena memang saya itu baru punya pengalaman 2 tahun katakan begitu, dan saya juga punya bukti-bukti itu, gitu nggak? Ya kemungkinan ya satu mata kuliah saja, sehingga nanti Bapak Ibu masih perlu mengambil 14 mata kuliah atau mata kuliah yang tersisa, gitu. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian diklik semuanya. Ya, kalau diklik semuanya nanti daripada Bapak Ibu isi deskripsinya
deskripsinya diisi semuanya, tidak ada bukti, tidak ada bukti. Ya percuma, lebih baik tidak usah diklik gitu ya. Klik saja mata kuliah yang relevan, yang sesuai dengan apa pengalaman Bapak Ibu semua yang ada, portofolio Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kan akan dinilai di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai valid apa enggak dokumennya. Ya, akuntabel enggak, ya terkini enggak, ya memadai atau tidak kan gitu. Itu. Jadi akan dilihat Bapak Ibu. Ya, nanti jangan dipilih semuanya mata kuliah tersebut. Isikan saja sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Gitu, ya. Jadi nggak wajib itu untuk memilih semua, tapi yang Bapak Ibu pilih itu adalah sesuai dengan klaim Bapak Ibu dengan pengalaman mengajar, pengalaman kerja, ya, pengalaman mengikuti pelatihan, ya, pendidikan formal informal ataupun bisa jadi pengalaman yang lainnya yang Bapak Ibu bisa buktikan dengan membuat apa logbook, catatan harian, kemudian mengetahui pimpinan kerja Bapak Ibu. Jadi, oh sebenarnya saya itu tupoksi saya adalah sudah termasuk di sini loh, ada. Jadi, saya misalnya melakukan pembimbingan, konseling anak-anak dan sebagainya itu saya ada sebenarnya. Maka Bapak Ibu bisa tunjukkan SK kan gitu nggih. Dan kemudian SK itu yang tentu ada pengesahan dan deskripsikan tugas Bapak Ibu itu, kemudian ditandatangani oleh pimpinan. Itu juga bisa, tidak mesti semuanya harus sertifikat bukti portofolio itu. Jadi bisa catatan kerja Bapak Ibu gitu. Nah, itulah kemudian misalnya nanti asesor perlu ada wawancara karena apakah betul kemampuan itu dimiliki oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya asesornya lagu, perlu ada wawancara, nanti Bapak Ibu pasti akan diundang wawancara. Ngeten nggih, Bapak Ibu? Terima kasih, Pak. Nggih. Mampu besok lek ra digowo. Nggih, selanjutnya. Nggih, izin Nggih. Ardian, saya dari Trenggalek. Nggih, satu lagi nggih, Bu Lia Yunita, monggo silakan. Nggih, terima kasih. Pertama, Bu Ardiana, ini kami menyampaikan dari Trenggalek ada 2 teman kami yang belum masuk di grup, termasuk saya, sehingga sampai saat ini tidak tahu informasi terkait dengan Zoom. Kebetulan ini tadi ada 1 teman yang sudah masuk di grup, kan dari Trenggalek, sebarengan saya ada 3 orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kemarin waktu di pendaftaran di upload sertifikat, workshop, dan juga sertifikat pelatihan itu ada kendala, Bu. Sebenarnya kami ada sekitar 30 sertifikat, tetapi ketika kami unggah masih dapat 4 sertifikat, tombol untuk tambah, kemudian tombol untuk hapus jika ada kesalahan, itu tidak muncul di kami. Sehingga di bagian sertifikat pelatihan itu kami tidak bisa upload lagi. Kemudian karena ada batasan waktu terakhir upload kemarin untuk hari ini, kami finish tadi malam terpaksa dimasukkan di bagian sertifikat workshopnya. Apakah itu nanti bermasalah atau bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini kan kami ngambil dari S2 Pendidikan Agama Islam. Kemudian ketika kami sudah diverifikasi, masuk di F03 formulir 3 itu apakah nanti ketika ada bukti dukung yang belum kami upload di bagian sertifikat ataupun workshop maupun pelatihan, apakah bisa kami unggah? Karena di sini kami lihat kan ada tombol tambah berkas baru, begitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, apakah kami bisa memperbaiki di portofolio yang formulir 02 untuk upload beberapa sertifikat karena yang untuk kebetulan sudah Serdikbu itu belum terupload dan sudah diverifikasi sehingga muncul F03-nya. Apakah bisa diupload ulang ataukah tidak? Itu saja, Bu. Terima kasih dan nanti mohon dimasukkan di grup supaya kami tahu perkembangannya. Dan terima kasih. Nggih, siap. Ini masih proses juga, Bu, untuk masukkan grup. Monggo Pak Saiha yang untuk sertifikat mau pripun? Pak Cafid. Baik. Sertifikatnya ada 40 nggih.
Ada sekitar 30-an, Pak, karena kebetulan 30. kan saya guru dari 2009. Sudah jadi Nggih, guru si GTT, kemudian 2020 alhamdulillah angkatan PNS dan nggih, ada setiap tahun untuk kinerja itu kami kan ada pelatihan-pelatihan, Pak. Kalau untuk guru SD itu nggih, kan sekali. Nah, nggih. itu kemarin termasuk Serdik itu juga belum terupload, Pak, karena terkendala batasnya sudah mepet juga, sistemnya tidak bisa. Nah, sudah pasrah, Pak, ini. Nggih, jadi jadwalnya memang seperti itu. Nanti untuk upload lagi sepertinya masih bisa. Dengan klik aja F2-nya nanti bisa di-upload lagi. Nanti kita bukakan verifikasinya. Kalau memang berkenan mau menambah dan lain sebagainya. Nanti Ya, kita Pak. bantu itu. Saya nambah Pak karena masih banyak ini nanti saya konfirmasi nggih. Oke, siap. Nanti langsung di grup Mawon. Untuk grupnya nanti ada di chat box, di chat di Zoom ini bisa di apa? Di-joinkan di situ atau dikopikan di Google situ nanti bisa langsung join. Bisa Nggih. langsung. Nggih, mungkin cekap nggih Pak saya dan Pak Capit. Ada pengumuman sedikit Bu Ar. Oke, oke. Bapak Ibu, setelah diskusi dengan Pak Rektor, kemudian Pak Sudah Rektor, di-close ya? Nggak bisa Q&A eh, lagi kah? Satu kemudian aja. Pak Rektor Siap. Ini Pak Rektor ada informasi baru nggih Bapak Ibu. Pak Rektor kemudian menginstruksikan karena masih banyaknya peminat untuk yang di S2, ya kemudian Pak Rektor akan membuka gelombang 2 Bapak Ibu untuk RPL ini. Jadi gelombang 2 insya Allah nanti akan kami buka lagi gitu ya. Mohon nanti diinformasikan ke kolega, ke sanak saudara untuk yang S2 itu nanti gelombang 2 dibuka tanggal 5 sampai tanggal 15 Bapak Ibu. Ini instruksi dari Pak Rektor bisa mendaftar untuk Bapak Ibu kolega yang masih kemarin yang belum sempat untuk melakukan pendaftaran atau pembayaran dan lain sebagainya nanti bisa melakukan di gelombang kedua. Insya Allah nanti kami akan buka tanggal 5 sampai tanggal 15 bagaimana apa petunjuk Pak Rektor kemarin seperti itu. Nanti begitu Pak Dong ya, nanti eh, Pak Rektor sudah japri bahwa untuk yang S2 khusus S2 untuk S2 itu gelombang 2 adalah bulan Agustus ini Bapak Ibu untuk gelombang 2. Nanti kalau tanggal 5 sampai tanggal 15 insya Allah nanti akan dibuka setelah kami apa secara bertahap untuk melakukan verifikasi F03 atau penilaian asesor dari gelombang 1 ini nanti tanggal 5 akan dibuka kembali. Itu informasi tambahan bisa Bapak Ibu sampaikan nggih ke kolega dan lain sebagainya untuk S2 nggih untuk S2. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ardiana selaku pembawa acara. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ardina, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mengingat karena hari ini hari Jumat dan nanti Bapak-bapak ini mau Jumatan, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu bisa melalui chat WA Mawon. Gitu nggih, bagi yang masih ada pertanyaan monggo disampaikan di grup WA Mawon. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu dan Pak Kafe, terima kasih atas sosialisasi, begitu juga dengan Pak Rido, terima kasih atas arahannya. Oke, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi pengisian formulir atau berkas calon mahasiswa RPL UIN Said Rahmatullah Tulungagung pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih baik bagi kita semua. Kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif